Halo anak-anak, apa kabar nih? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Sudah kenyang kan liburannya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang siklus air. Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya memerlukan air untuk hidup. Manusia membutuhkan air untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan juga kebutuhan lainnya. Hewan memerlukan air untuk tempat tinggal, sarana mendinginkan badan, dan juga tentunya untuk minum. Sedangkan tumbuhan memerlukan air supaya ia dapat terus tumbuh dan berkembang, sebab air merupakan salah satu sumber kehidupan bagi pohon dan juga salah satu bagian dari fotosintesis. Tapi pertanyaannya adalah, apakah air di bumi ini dapat habis? Jawabannya adalah tidak, karena dalam kehidupan ini kita mengenal adanya siklus air. Siklus air merupakan proses perputaran air yang terjadi secara berulang dan tak pernah berhenti dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi dari atmosfer ke bumi, begitupun seterusnya. Lalu, bagaimana siklus air itu bisa terjadi? Siklus air mulanya terjadi karena adanya evaporasi dan juga transpirasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi merupakan penguapan air yang ada di bumi yang disebabkan oleh panasnya matahari. Apa saja sih yang akan menguap? Air laut, air sungai, air danau, dan juga perairan lainnya yang ada di bumi. Sedangkan transpirasi merupakan penguapan air yang bersumber dari makhluk hidup yang juga disebabkan oleh adanya panas matahari. Hasil dari evaporasi dan juga transpirasi akan naik ke atas dan juga mengalami kondensasi. Kondensasi itu merupakan berkumpulnya uap air menjadi embun, dan lalu setelah menjadi embun, embun-embun tersebut juga berkumpul dan berubah menjadi titik-titik air. Nantinya titik-titik air tersebut akan berkumpul dan semakin bertambah sehingga akan terbentuk awan dengan sendirinya. Setelah lama, awan akan terkumpul semakin banyak dan juga menampung titik-titik air yang sangat banyak. Berikutnya akan terjadi presipitasi. Presipitasi merupakan keluarnya produk dari kondensasi, yaitu titik-titik air yang terjadi ketika atmosfer jenuh dan juga sudah tidak kuat untuk menampung titik-titik air lagi. Biasanya sih akan turunnya dalam bentuk titik-titik air lagi ya ke bumi yang kita namakan hujan. Nah, tapi di luar negeri karena suhunya juga dingin, bentuknya juga lain, yaitu menjadi titik-titik salju yang sama-sama turun ke bumi. Lalu apa yang akan terjadi dengan air setelah jatuh ke permukaan bumi? Nah, air yang jatuh ke permukaan bumi dan mengenai tanah akan diserap melalui celah-celah dedaunan, rumput-rumput, dan juga bebatuan sehingga nantinya akan berubah menjadi air tanah. Sedangkan air yang jatuh lagi ke laut, ke danau, dan ke sungai tentunya akan bercampur lagi dengan air yang sudah ada. Nah, itulah mengapa air di bumi tidak akan pernah habis, karena ada proses daur ulang yang dinamakan siklus air. Hal ini akan terjadi terus-menerus selama kita hidup. Nah, demikianlah materi siklus air telah selesai kita bahas. Bagaimana? Seru bukan belajar tentang siklus air sehingga kita mengetahui bahwa air di bumi tidak akan pernah habis. Semoga materi hari ini bermanfaat, anak-anak dapat memahaminya dan juga menjadi wawasan dan ilmu yang dapat teman-teman sampaikan lagi kepada yang lainnya. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!